Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya di channel Majelis Sholawat, Zikir, Doa, dan Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang tata cara melaksanakan sholat istikharah. Sebelum saya bahas lebih dalam, dimohon keridhoannya untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar channel Majelis Sholawat, Zikir, Doa, dan Ilmu bermanfaat bagi umat dan maslahat dunia akhirat. Langsung saja ya, saya akan membahas tentang tata cara sholat istikharah. Dijelaskan bahwasannya sholat istikharah dianjurkan bagi seseorang yang akan melakukan sesuatu, baik yang berhubungan dengan hal dunia ataupun akhirat, sedangkan ia pada waktu itu tidak mengetahui mana yang lebih baik, ya, apakah itu baik untuk dikerjakan ataupun tidak baik ya untuk dikerjakan. Anjuran untuk melakukan sholat istikharah merupakan sunnah Nabi, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diceritakan oleh Qutaibah dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi mengajarkan sholat istikharah pada para sahabat dalam setiap perkara. Adapun tata cara melaksanakan sholat istikharah agar kita yang ragu-ragu dalam memilih sesuatu ya, sehingga kita meminta petunjuk kepada Allah, baik memilih pekerjaan, memilih jodoh, dan lain sebagainya ya. Adapun caranya yaitu yang pertama yaitu niat sholat istikharah. Niatnya ya, niat sholat sunat istikharah, usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Sekali lagi niatnya yaitu usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat melaksanakan sholat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Fatihah ya di rakaat pertama, kemudian membaca Quran surat Al-Qasas ayat 68 dan 69, karena ini adalah yang pernah saya dapatkan dari para masyayikh ya, yaitu membaca Quran surat Al-Qasas ayat 68 sampai 69 yang berbunyi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Nah, itu bunyi Quran surat Al-Qasas ayat 68 sampai 69. Kemudian setelah membaca Quran surat Al-Qasas ayat 68 sampai 69, membaca surat Al-Kafirun ya. Jadi di rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah yaitu membaca Quran surat Al-Qasas ayat 68 sampai 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun
wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Nah, setelah membaca surat Al-Qasas, kemudian membaca surat Al-Kafirun, kemudian ruku, ya bangun dari ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri pada rakaat kedua, yaitu membaca suratul Fatihah, kemudian ya membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Setelah membaca Quran surat Al-Ahzab, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian ruku, bangun dari ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian tahiyat, kemudian salam, ya membaca salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu ya membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 membaca salawat 3 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kemudian membaca doa salat istikharah. Adapun bacaan doa salat istikharah yaitu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu. Nah, ketika Allahumma in kunta ta'lamu itu sebutkan hajat kita. Ya Allah, hamba memohon pilihan apa yang lebih baik pekerjaannya di perusahaan A atau di perusahaan B, atau ya Allah, hamba memohon petunjuk kepadamu agar mendapatkan jodoh perempuan yang soleha, yang taat, yang berbakti, sehingga mengantarkan saya selamat dunia akhirat, yaitu perempuan A atau perempuan B. Kemudian setelah itu ya menyebutkan hajatnya, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdirhu li wa yasirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu. Kemudian ada jeda di sini ya. Yang kedua, sebutkan hajat yang tadi ya. Misalkan ingin menentukan pilihan jodoh ya, seperti tadi, ya Allah, mana yang terbaik untuk saya, perempuan yang A atau perempuan yang B, sehingga bisa hamba nikahi dan menjadi perantara hamba bisa selamat di dunia dan di akhirat, dan menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Atau meminta kepada Allah, meminta petunjuk mana yang lebih baik bekerja di perusahaan A atau perusahaan B. Kemudian ya setelah itu dilanjutkan doanya, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Nah, setelah itu walhamdulillahi rabbil alamin, ya membaca sayulillahi lahumul fatihah atau Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah berdoa kita membaca surat Fatihah. Semoga kita agar segera diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya setelah kita melaksanakan sholat sunnah istikharah, ada beberapa catatan ya, dimana catatan itu setelah melakukan sholat istikharah, ketika kita misalkan sudah menemukan titik terang, ternyata oleh Allah diberi petunjuk untuk memilih perempuan, pilihan perempuan misalkan A dan B, ternyata Allah memberikan petunjuk condong kepada atau menemukan titik terang agar menikahi perempuan yang opsi pilihan B, ya maka itu adalah petunjuknya. Dan apabila belum ada titik terang sama sekali,
ya belum mendapatkan petunjuk, silahkan ya lakukan istikharah ya, tata cara yang tadi ya beserta doanya ya, meskipun lebih dari 7 kali terus sampai kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, apalagi yang bingung menentukan pilihan jodoh, pilihan pekerjaan atau hal apapun ya, dengan cara istikharah ini ya insya Allah ya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena sholat istikharah merupakan sholat sunnah ya yang dianjurkan ya, bahkan ada keterangannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.